Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milain Revina dengan NPM 22610120. Dan kami dari Universitas Muhammadiyah Metro ingin berbagi materi tentang bagaimana ilmu manajemen dan iptek dapat diintegrasikan dalam nilai-nilai Islam. Yuk kita simak materinya. Oke, yang pertama kita akan membahas soal pengertian manajemen dalam Islam. Manajemen dalam Islam bukan sekedar soal mengatur pekerjaan, membuat jadwal, atau mengejar target. Lebih dari itu, manajemen adalah proses mengelola amanah dengan niat lillahi ta'ala dan sesuai syariat. Setiap pemimpin dianggap bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seperti dalam hadis Nabi yang berbunyi, setiap kalian adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Di Universitas Muhammadiyah Metro, kami diajarkan bahwa ilmu manajemen modern perlu dibingkai dengan nilai-nilai Islam, supaya tidak hanya menghasilkan organisasi yang efisien, tapi juga penuh berkah. Selanjutnya, nilai-nilai Islam dalam manajemen. Islam memiliki banyak prinsip yang relevan dengan dunia manajemen. Contohnya yang pertama, amanah, menjaga kepercayaan dalam pekerjaan. Yang kedua, adil, mengambil keputusan tanpa pilih kasih. Yang ketiga, musyawarah, melibatkan semua pihak sebelum memutuskan sesuatu. Yang keempat, ihsan, melakukan pekerjaan sebaik mungkin walaupun tidak diawasi. Dalam dunia kerja, nilai-nilai ini sangat dibutuhkan agar tercipta lingkungan yang sehat dan produktif. Di Universitas Muhammadiyah Metro, kami belajar bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini dalam studi organisasi dan kehidupan sosial kami sebagai mahasiswa muslim. Islam sangat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan, Al-Quran sering mengajak manusia untuk berpikir, mengamati alam, dan mengambil pelajaran dari ciptaan Allah. Teknologi tidak dianggap sebagai sesuatu yang asing atau dilarang, tapi sebagai alat untuk menebar manfaat dan mempercepat kemajuan umat. Contohnya, teknologi bisa membantu dakwah, memudahkan pembelajaran, bahkan meningkatkan pelayanan masyarakat. Di Universitas Muhammadiyah Metro, tidak hanya mempelajari teks sebagai teori, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan inovasi yang sesuai syariah dan berdaya guna. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kejayaan iptek dalam Islam. Dulu umat Islam pernah menjadi pelopor kemajuan sains. Tokoh seperti Ibnu Sina di bidang kedokteran, Al-Khawarizmi di matematika, dan Al-Jahriwi di ilmu bedah menjadi bukti bahwa ilmu dan Islam bisa menjalan beriringan. Mereka berkarya atas dasar iman. Hasilnya diakui dunia hingga kini. Semangat itu masih sangat relevan di Universitas Muhammadiyah Metro. Kami diajak untuk meneladani kegigihan mereka. Jadi generasi mencintai ilmu namun tetap rendah hati dan taat kepada Allah. Etika penggunaan teknologi dalam Islam. Teknologi tidak netral, ia bisa membawa manfaat besar, tetapi juga bisa menimbulkan mudarat jika disalahgunakan. Itulah mengapa Islam menekankan etika dalam penggunaan iptek. Contoh etika ini adalah tidak menyalahgunakan media sosial untuk fitnah, tidak menggunakan kecanggihan digital untuk menipu, tidak merusak moral lewat konten yang tidak pantas. Sebaiknya, teknologi seharusnya digunakan untuk memberikan solusi dan memperkuat dakwah. Di Universitas Muhammadiyah Metro, kami dididik menjadi pengguna teknologi yang cerdas, bertanggung jawab, dan mempunyai nilai moral yang kuat. Tantangan integrasi Islam dengan inteks dan manajemen. Salah satu tantangan kita saat ini adalah bagaimana tetap religius dan di tengah dunia yang serba digital dan kompetitif. Banyak orang yang menguasai teknologi tapi lupa adab. Banyak juga yang paham manajemen tapi tidak peduli halal haram. Sebagai mahasiswa muslim, kita punya tanggung jawab untuk menggabungkan ilmu modern dengan nilai Islam, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk membangun masyarakat. Inilah misi besar Universitas Muhammadiyah, membentuk generasi berilmu tinggi namun tetap menjaga akhlaknya. Untuk penerapan nilai Islam dalam kehidupan modern. Kita bisa melihat banyak contoh nyata integrasi Islam dalam manajemen dan teknologi. 1. Pebisnis muslim yang menjalankan usaha tanpa riba. 2. Seorang leader yang adil dan memperhatikan waktu sholat pegawainya. 3. Mahasiswa yang membuat aplikasi islami seperti Al-Quran digital, zakat online, atau pengingat sholat. Semua ini adalah wujud nyata bahwa agama tidak menghambat kemajuan, tapi justru memperkuat arah dan maknanya. Di Universitas Muhammadiyah Metro, kami tidak hanya diminta belajar teori, tapi juga diajak mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Mahasiswa sebagai agen perubahan. Sebagai mahasiswa, kita bukan hanya pencari nilai dan gelar. Kita adalah agen perubahan. Namun perubahan yang kita bawa harus punya dasar, yaitu ilmu yang benar dan akhlak yang baik. Kita bisa menjadi manajer, guru atau dosen, pengusaha, serta pemimpin masa depan, asalkan tetap berada di jalan Islam. Di Universitas Muhammadiyah Metro,
kami dibimbing untuk menjadi generasi yang unggul, tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga kuat secara moral dan spiritual. Halo semuanya, terima kasih sudah menyimak. Semoga bersama Universitas Muhammadiyah Metro kita jadi generasi yang ilmiah dan berakhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.